Keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tampak ketika dilahirkan. Konon, ketika mengandung, ibunya sudah berusia 60 tahun. Sebuah usia yang sangat rawan untuk melahirkan. Bahkan, ketika dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau menyusu sejak terbit fajar hingga maghrib. Namun, kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan semata-mata karena faktor nasab dan karamahnya. Ia termasuk pemuda yang cerdas, pendiam, berbudi pekerti luhur, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Selain itu, kemasyhuran namanya karena kepandaiannya dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama. Ia menguasai ilmu fikih dan usyul fikih. Kendati menguasai mazhab Hanafi, ia pernah menjadi mufti mazhab Syafi'i di Baghdad. Di samping itu, ia juga dikenal sangat alim dan wara. Hal ini berkaitan dengan ajaran sufi yang dipelajarinya. Ia suka tirakat, melakukan riyadah dan mujahadah melawan hawa nafsu. Selain penguasaannya dalam bidang ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai peletak dasar ajaran tarekat Qadiriyah. Al-Jailani dikenal juga sebagai orang yang memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat. Karena itu, banyak ulama yang menjuluki Muhyiddin yang artinya penghidup agama di depan namanya. Ada sebuah cerita mengenai kejujuran Al-Jailani. Disebutkan bahwa watak tersebut sebagai buah pendidikan orang tuanya sekaligus sebagai rasa tanggung jawab untuk berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Ibunya berpesan agar ia selalu berkata jujur. Diceritakan bahwa ketika berangkat ke Baghdad guna menuntut ilmu, kafilah yang membawanya dihadang perampok. Ketika diminta oleh para perampok itu, dengan jujur ia mengatakan bahwa ia membawa uang emas yang disimpan di kantong bajunya. Ketulusan dan kepolosannya itu membuat para perampok ini kaget karena jarang ada orang yang akan dirampok mengatakan yang sebenarnya. Singkat cerita, para perampok ini akhirnya menjadi murid-muridnya. Menurut beberapa riwayat, hal ini dilakukan atas petunjuk Nabi atau guru spiritual, Nabi Khidir. Selama masa khalwatnya, ia selalu dikunjungi Nabi Khidir untuk memberikan pendidikan dan bimbingan. Setelah beberapa tahun, baru Al-Jailani memasuki kota Baghdad untuk menuntut ilmu.